Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif. Kenapa Nabi bilang seperti ini? Ya karena subhanallah ya, kadang-kadang ada orang yang memang dari awal hatinya rusak ya. Akhirnya apa? Katanya dai-dai sunnah larang kami sholat jenazah di masjid. Ya, itakilah ya akhi, siapa yang larang? Kita katakan boleh, tapi afdolnya di luar masjid. Antum mau pilih yang mana? Yang afdol di luar masjid. Di masjid boleh ya. Ustadz, istri kami ingin sholat berjamaah di masjid. Boleh. Kalau di rumah Ustadz, afdol. Tanyakan ke istrinya mau yang mana. Nah, di rumah. Ya, seperti itu ya. Jadi bedakan antara boleh dan juga afdol. Tentu yang lebih utama di luar masjid. Kenapa? Karena biasanya ya di masjid Nabi ada tempat khusus untuk memandikan jenazah. Kemudian ketika selesai dimandikan ya, kemudian di sanalah disolatkan, bukan di dalam masjid. Kita selesaikan dulu ya. Faqad kana hadza hajjun nabi, dan inilah hajjun nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ghalib min fi'lihi, dan kebanyakan yang diperbuatnya adalah mensolatkan jenazah di luar masjid. Tapi kalau seandainya di dalam masjid boleh. Nah, timbul pertanyaan yang lainnya lagi. Ustadz, apa hukumnya solat jenazah di dalam masjid yang di depan masjid ada kuburan? Ayah ya fuqaha ya, mana ahli fikih bangkitan kota ya. Tadi kan kalau di dalam masjid boleh atau tidak? Boleh. Sekarang di dalam masjid, tapi di depan masjidnya ada kuburan. Boleh enggak? Masya Allah. Bapak sana bilang boleh. Ya, kayaknya jawabannya yakin ya, Masya Allah. Enggak ragu-ragu lagi. Boleh ya. Nah, dalilnya Masya Allah ya. Ini kalau ada nilai kasih nilai 100 ya. Masya Allah ya. Iya, jangankan di masjid yang di depannya ada kuburan, bahkan Nabi sholat ya langsung menghadap kuburan. Gak pernah dengar hadis itu ya? Ketika ada seorang ya wanita yang menjadi penjaga masjid kemudian meninggal dan Nabi nggak dikasih tahu. Kata Nabi, kok nggak dikasih tahu? Akhirnya apa? Nabi datang langsung ke kuburannya dan Nabi sholat jenazah di menghadap langsung kuburan. Kan tadi sholat jenazah. Kan kita sholat jenazah ya, bukan sholat fardu ya. Insyaallah. Kalau sholat fardu ada khilaf di antara para ulama. Nah, yang kita bahas sholat jenazah. Jadi boleh atau tidak? Alhamdulillah aman ya. Kenapa? Karena ada sebagian yang mengharamkan. Kenapa? Ada talabus ya, campur aduk ya antara apa? Antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Tuh seperti itu, sama seperti orang yang nggak mau kunut witir di bulan suci Ramadan contohnya ya. Kenapa? Karena yang tergambar di pikirannya bid'ah. Iya atau enggak? Iya. Kenapa? Karena bercampur dengan kunut subuh yang dihukumi oleh para ulama, hukumnya adalah bid'ah, walaupun Imam Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah. Sehingga akhirnya apa? Subhanallah ya. Waktu itu ketika kami belajar dengan Ustadz Ali Hasan Bawazir yang sekarang beliau di Dewan Fatwa, ketika beliau ya mengatakan, ya Mu'ad, uknut katanya. Hei Mu'ad, nanti sholatnya pakai kunut. Karena waktu itu yang ada di pikiran kunut itu bid'ah. Akhirnya apa katanya? Ustadz, silakan Ustadz aja yang jadi imam katanya. Kemudian Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala, ya akhirnya apa? Akhirnya beliau sholat witir, kemudian beliau kunut. Ya maklum ya, nama juga masih muda gitu kan. Akhirnya langsung, Ustadz, kok antum kunut? Bukankah kunut ini bid'ah? Beliau senyum gitu kan. Itu yang terjadi dalam kunut subuh. Ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan bid'ah dan sebagian mengatakan sunnah, di antaranya al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun untuk kunut witir, sepakat ulama itu adalah Tengok nanti bulan Ramadan ragu nggak? Iya, karena sebagian ragu sampai sekarang. Silakan ya, cari dalil-dalilnya yang berkaitan dengan kunut witir, maka akan ditemukan kesimpulan akhirnya itu adalah sunnah tsabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Babat TV Sunnah, belajar agama